أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ahmad Athaillah pernah berkata, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu ma'rifat untuk seorang hamba, karena dengan ma'rifat Allah itu engkau tidak perlu pada amalanmu yang memang sedikit itu. Karena Allah telah membukakan ma'rifat untukmu, berarti Allah berkehendak memberi anugerahnya kepadamu, sedang amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Kalau demikian, maka di manakah letaknya perbandingan antara ketaatan hamba dan anugerah yang diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada Allah mengandung makna mengenal Allah. Seorang hamba yang telah mengenal Allah akan merasakan kehadiran Allah setiap gerak langkah kaki, langkah tangan, kedipan mata, pendengaran, serta akal dan pikirannya. Dia akan merasakan betapa lemahnya di hadapan Sang Khalik yang maha sempurna dan yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, sehingga dalam segala aktivitasnya selalu mengharapkan pertolongan Allah yang maha sempurna. Seperti dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali menghadapi pertanyaan para sahabat, tidak memberikan penjelasan yang belum Allah turunkan petunjuknya. Beliau selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Demikian kesempurnaan akhlak dan ma'rifat Rasulullah kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah diperlukan dalam beribadah dan beramal, sehingga ia akan sampai pada tingkatan hamba yang hakul yakin, karena meyakini Allah itu ada dan tidak terpisahkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini merupakan hal utama sebelum melaksanakan ibadah. Sedangkan jika seorang hamba berada pada ilmul yakin, ketika seorang hamba mengetahui Allah itu merupakan kewajiban dan tingkatan ainul yakin, ketika dia mengenal Allah, menuntut menurut ilmu Allah sendiri. Ma'rifat pada dasarnya bukan hanya persoalan rohani semata, melainkan bagaimana kemudian dapat menjadi bagian dari kehidupan keseharian. Tingkat ma'rifat seseorang akan terwujud dalam perilaku dan cara menafsir sebuah fenomena sosial tertentu. Apa yang menjadi fakta kehidupan tidak luput dari objek tafakur. Apa yang terjadi pada kehidupan manusia tidak luput dari kehendak Allah yang maha kuasa. Sebagai hamba yang serba terbatas, manusia diharapkan dapat berintrospeksi terhadap apa yang selama ini diperbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Wahai manusia, alam jagat raya ini milik Allah. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini menjelaskan diri kita. Api, asap, tanaman, tanah, air semuanya milik Allah. Kini mari kita bertanya pada diri kita, seberapa luas jangkauan tangan kita, seberapa jauh langkah kaki kita, seberapa luas ilmu kita, seberapa kuat tenaga kita, dan seberapa sabar kita untuk mengatasi masalah-masalah dibanding dengan pasukan Allah. Ilmu dan pengetahuan Allah meliputi alam dunia, juga alam akhirat.
seluruh makhluk akan tunduk kepada Sang Pencipta dan pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang mesti kita yakini? Suatu bencana diakibatkan oleh ketamakan serta keserakahan atau kebodohan kita sendiri sebagai manusia, sebagai pemegang amanah Allah untuk menggunakan alam bagi kesejahteraan manusia. Kini saatnya kita semua kembali kepada Allah, bertobat, memohon pertolongan, serta meyakinkan diri kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan, keserakahan-keserakahan. Setelah kita yakin pada Allah, saatnya bergerak untuk memadamkan api keserakahan kun payakun. Maka jadilah api padam dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.